Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar bersama. Walaupun hanya lewat video ya, tapi kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran hadis, makna kandungan surat Al-Falaq, dan hadis larangan saling membenci. Anak-anak pasti sudah hafal ya hadis larangan saling membenci. Sebelum kita lanjutkan, kita akan review sebentar tentang surat Al-Falaq. Kita baca bersama ya. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh, terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Makkah. Maka dari itu disebut surat Makkiyah. Urutan ke-113. Diturunkan sesudah surat Al-Fil. Surat Al-Falaq. Kita baca ta'awudz basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Allah memerintahkan kepada Nabi dan kepada umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah. Kenapa anak-anak kita harus berlindung kepada Allah? Agar terhindar dari berbagai kejahatan. Kejahatan apa saja itu? Nah, akan dijelaskan pada surat Al-Falaq ayat yang kedua sampai ayat ke-5. Perhatikan ya. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari kejahatan makhluknya. Siapa saja makhluknya itu? Makhluknya itu bisa dari manusia sendiri, yaitu sebagai pencuri. Kemudian dari binatang buas, bisa dari ular dan yang lainnya. Ya. Ayat yang ketiga yakni wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Anak-anak, coba kalau keluar sendirian jam 12 malam, kira-kira berani nggak? Nggak berani. Karena apa? Karena pada malam hari mungkin ada binatang-binatang yang buas yang berkeliaran, ular. Karena kita nggak kelihatan, maka kita menjadi takut. Maka dari itu kita harus berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul. Anak-anak, tukang-tukang sihir ini berasal dari manusia juga loh, tetapi mereka yang jahat. Jangan sampai kita seperti itu ya. Dari wanita-wanita yang jahat, tukang sihir, itu juga dari golongan jin. Maka dari itu kita harus berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari kejahatan tukang-tukang sihir. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Orang dengki itu jahat anak-anak, jadi jangan sampai kita mempunyai sifat yang dengki. Kita harus berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari orang-orang yang dengki. Hadis larangan saling membenci. Pasti anak-anak sudah hafal ya.
Kita baca bersama. Sebelum membaca hadis, maka kita harus membaca basmalah. Tidak perlu ta'awud, basmalah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tabagadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya, janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling iri hati atau hasad, dan janganlah kamu bermusuhan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Penjelasan hadis berikut ini adalah seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Kita tidak boleh saling membenci, saling bermusuhan, dan saling bertengkar. Siapa itu anak-anak orang yang hasad? Orang yang hasad adalah tidak suka melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Hampir sama dengan dengki ya. Jadi kita tidak boleh berbuat hasad, kita tidak boleh saling membenci, kita tidak boleh saling bermusuhan, dan kita tidak boleh saling bertengkar. Kita harus hidup rukun, saling mendoakan, dan agar bisa menjadi muslimah yang solihah. Baik anak-anak, ini adalah ringkasan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus berlindung kepada Allah agar jauhkan dari segala kejahatan makhluknya. Dari kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, kejahatan orang yang dengki. Yang kedua, kita semua adalah seorang muslim. Maka seorang muslim adalah saudara. Maka kita tidak boleh saling membenci, saling iri hati atau hasad, dan saling bermusuhan. Sampai sini dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua dan untuk Bu Guru sendiri. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk belajar lagi ya. Jangan lupa patuhi orang tua, tetap sholat 5 waktu, mengaji di rumah setiap hari. Bu Hani akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.